Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 7, yaitu kepemimpinan. Pada kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu subtema 3, ayo memimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Pak Guru akan bertanya, apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Ya, tentu setiap orang ingin menjadi pemimpin. Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Karena seorang pemimpin harus punya kemampuan. Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Tentu. Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Oleh sebab itu, marilah kita ikuti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pembelajaran 1, muatan PPKN. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin tentunya harus mempunyai sikap-sikap yang baik. Apa saja? Yang pertama, jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang kedua, mampu bersikap tegas jika ada anggotanya yang melakukan tindakan tidak disiplin. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Selanjutnya, mampu bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan. Yang nomor 5 adalah mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, mau menerima kritik dan saran dari anggota yang dipimpinnya. Jadi, kritik dan saran itu sangat penting untuk memajukan sebuah organisasi ataupun perkumpulan. Mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Jadi, seorang pemimpin bijaksana itu harus tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Bergotong royong dan bermusyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Penerapan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan. Ingat, lingkungan yang bersih itu akan membuat kehidupan kita menjadi lebih nyaman. Bersama-sama membangun pos ronda tentunya untuk menjaga keamanan. Kalau sekarang yang paling banyak adalah posko-posko COVID ya. Bersama-sama membangun jembatan. Ya, apabila ada jembatan yang rusak, kita harus bersama-sama membangun jembatan, ya, memperbaikinya minimal. Bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Saat ini banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi di daerah kita, bahkan di seluruh Indonesia. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Ingat, tidak ada satu makhluk pun yang sempurna di dunia ini. Semua makhluk saling bergantung satu sama lainnya. Oleh sebab itu, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, makhluk yang membutuhkan yang lainnya. Siapakah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Ya, tentunya harus dipersiapkan sejak sekarang.
Penerapan nilai kepemimpinan sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas. Nih, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Ayo, siapa yang sering tidak mengerjakan tugas? Mengerjakan tugas kalau sudah dikejar-kejar oleh pak gurunya dan bu gurunya. Mengerjakan tugas tidak tepat waktu. Nah, itu menandakan bahwa kalian belum siap menjadi pemimpin, atau kalian belum mempunyai ciri-ciri seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin yang baik itu mengerjakan tugas secara bertanggung jawab, ya. Bekerja sama secara baik dengan orang lain. Seorang pemimpin yang baik bisa bekerja sama dengan siapapun. Mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Jadi kepentingan bersama itu harus diutamakan. Mampu membuat keputusan atau atas suatu masalah. Jadi apabila ada suatu masalah harus mampu membuat keputusan yang mana keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak. Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Jadi yang paling sulit itu adalah memimpin diri sendiri, ya. Melawan rasa malas. Ya, ini melawan rasa malas ini yang paling utama, melawan ego. Ya, melawan emosi dan lain sebagainya. Ini yang paling berat. Nah, sebagai peserta didik, kalian harus mulai belajar menjadi pemimpin diri sendiri. Sebelum kalian memimpin orang lain, maka kalian harus memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya banyak sekali. Antara lain adalah mengerjakan tugas tepat waktu dan bertanggung jawab. Ini adalah cara menjadi pemimpin diri sendiri. Bagaimana kalian mau dihormati orang lain kalau diri kalian sendiri tidak menghormati diri sendiri? Bagaimana kalian mau mengerjakan pekerjaan orang lain apabila pekerjaan sendiri pun tidak dilaksanakan? Bagaimana kalian akan dihormati orang lain tetapi kalian sendiri tidak menghormati diri sendiri? Maka kalian harus berlatih memimpin diri sendiri. Penerapan nilai kekeluargaan sesuai Pancasila. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Tentu, karena di Indonesia banyak sekali agama yang berbeda-beda. Menjaga kerukunan dan dengan tetangga yang berbeda agama. Banyak sekali di antara tetangga kita yang berbeda agama. Ya. Bersikap adil dan tenggang rasa terhadap tetangga. Terhadap tetangga kita harus punya rasa tenggang rasa, toleransi, ya, kurang lebih. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Jadi hak dan kewajiban harus berimbang. Jangan haknya saja yang dituntut tetapi kewajibannya tidak. Haknya sebagai anak sekolah adalah belajar, kemudian naik kelas, lulus. Itu merupakan hak kalian. Tetapi ingat, kewajiban kalian juga harus dilaksanakan. Apa kewajibannya? Belajar dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dengan baik. Nah, itu harus seimbang. Membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan, ya, bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan ronda malam. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Pesan dalam pidato kepemimpinan. Pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung atau disebut dengan tersurat, dan tidak langsung atau tersirat. Jadi pesan itu kadangkala dapat kita temukan secara langsung kalimatnya pada seorang orator, tetapi kadangkala tidak ditemukan secara langsung, tetapi dia tersirat.
tersirat, biasanya berupa sindiran, gurauan, dan kalimat-kalimat yang tersembunyi. Pesan yang disampaikan secara langsung misalnya dalam bentuk ajakan dan imbauan. Jadi secara langsung. Contohnya, besok kita akan mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, yaitu pesan secara langsung. Sementara pesan yang disampaikan secara tidak langsung biasanya dalam bentuk pernyataan tersirat. Contohnya, misalkan seorang siswa itu selama pandemi corona malas belajar, tapi itu di sekolah lain loh, di 36 SDN 036 Sambuja tidak ada, semua rajin-rajin semua. Nah, itu merupakan pernyataan tersirat, ya, tersirat. Ya, jadi walaupun bunyinya murid SDN 036 rajin-rajin semua, padahal ya tidak. Nah, itu termasuk yang tersirat. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato. Jadi, pidato itu harus kita simpulkan. Pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Pesan bukanlah ringkasan pidato, tapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Ingat, pesan bukanlah ringkasan. Apa bedanya pesan dan ringkasan? Kalau pesan itu sesuatu yang harus kita kerjakan, sementara ringkasan itu adalah kita hanya menerima dan merangkum apa yang sudah disampaikan oleh orator. Mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang akan dibahas. Topik tersebut dapat berupa gagasan pokok. Selain gagasan pokok, pidato juga harus mempunyai tema, tujuan, dan pesan. Ya, tentu kalian semua sudah tahu apa itu tema. Ya, tema berulang kali kita bahas, tema berulang kali kita latih. Ya. Kemudian ada tujuan. Tujuannya kita apa? Kita menginginkan apa dari sang pendengar? Kita menginginkan apa dari audien? Dan pesan. Ya, pesan ini harus diingat. Pesan ini harus dilaksanakan. Apa yang harus diingat dan dilaksanakan oleh audiens, ya, atau pendengar. Jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik. Mengapa? Karena dalam pidato itu ada tujuan, ada pesan. Ya. Cara menyimak yang baik fokus terhadap isi pidato. Mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Mencatat hal-hal penting dalam pidato, tentunya dengan catatan-catatan pendek. Menuliskan kesimpulan dalam pidato. Menggali informasi teks pidato dari berbagai media. Pidato dapat disampaikan melalui berbagai media. Media apa saja? Banyak sekali. Bisa dengan media audio, bisa dengan video, bisa dengan media cetak, dan lain sebagainya. Kita menyimak pidato, kita perlu mendengarkan dengan fokus. Tujuannya agar dapat memahami isi pidato serta pesan-pesan dalam pidato dapat tersampaikan dengan baik. Dengan belajar berpidato, kita belajar menjadi seorang pemimpin. Nah, ini kita sejak dini harus mulai belajar berpidato apabila kita ingin menjadi pemimpin. Karena seorang pemimpin itu berani berdiri di depan. Dan berpidato adalah salah satunya melatih mental kita untuk berdiri di depan orang lain. Dan kalian sebagai siswa, maka kalian bisa belajar berpidato di depan teman-teman kalian sendiri atau di depan kelas. Bahkan sekarang di era pandemi, kalian bisa belajar berpidato di depan kamera kalian. Ya, kalian bisa berpidato di depan kamera kalian.
Persiapan dalam menghadapi masa pubertas. Saat memasuki pubertas, kebutuhanmu untuk berteman menjadi lebih besar. Teman dan lingkungan di sekitarmu memiliki pengaruh besar bagi kehidupanmu. Oleh karena itu, kamu harus dapat memilih teman dengan baik. Nah, karena apa? Saat masa pubertas itu kita ingin bergaul lebih banyak. Lingkungan pengaruhnya sangat besar sekali bagi kalian, maka mencari teman yang baik itu adalah sebuah keharusan. Karena baik buruknya kalian akan banyak dipengaruhi oleh teman kalian, banyak dipengaruhi oleh pergaulan kalian, maka kalian harus hati-hati dalam memilih teman. Selain kebutuhan berteman, kamu juga harus berhati-hati ketika memilih tayangan untuk ditonton, karena banyak sekali tayangan-tayangan yang tidak cocok untuk anak-anak. Pilihlah tayangan yang sesuai dengan usiamu. Saat memasuki masa pubertas, kita juga harus menggunakan toilet yang terpisah khusus untuk laki-laki atau perempuan. Jadi ketika kita sudah memulai masuk masa pubertas, kita harus menggunakan toilet dengan baik dan benar. Ya, benar artinya toilet umum itu ada yang digunakan untuk laki-laki maupun yang digunakan untuk perempuan. Laki-laki tidak boleh masuk ke toilet perempuan dan sebaliknya. Kita juga harus bisa menggunakan toilet dengan benar. Ya, kalau toilet jongkok kita harus berjongkok, kalau toilet duduk kita harus berduduk dengan posisi yang benar. Ya. Kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Yang pertama, mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi risiko tumbuhnya jerawat. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas. Mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar dan buang air kecil serta menyiram kloset dengan bersih. Jadi ketika selesai buang air besar dan air kecil kita harus menyiram kloset dengan bersih. Jangan ditinggalkan untuk orang lain. Jangan dibiarkan kotorannya mengganggu pandangan orang lain, bahkan aroma yang akan tercium oleh orang lain, karena itu sebagian dari kebersihan diri. Mengganti pakaian ketika sudah lembab, terutama setelah berolahraga. Biasakan juga untuk tidak menggunakan handuk atau pakaian secara bergantian dengan orang lain. Kerjasama negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, muatan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Ingat bahwa sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini sangat rendah. Kalau kalian tidak mau belajar dari sekarang, maka persaingan dunia di masa yang akan datang akan lebih mengerikan dari yang ada saat ini. Maka kalian harus persiapkan diri kalian untuk mempunyai sumber daya manusia yang handal sehingga mampu bersaing di dunia. Contoh kerjasamanya di ASEAN adalah mendirikan perguruan-perguruan tinggi. Ya, yang pertama adalah perguruan tinggi ternama yaitu kampus Nanyang Technology University di Singapura, dan yang satunya ada di Indonesia. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi. Jadi,
Kalau kalian ingin belajar di luar negeri, ada salah satu jalurnya, yaitu menjadi siswa yang berprestasi. Kalau kalian menjadi siswa yang berprestasi, maka kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri. Bagaimana caranya? Tentunya harus memenangkan beberapa perlombaan tingkat nasional tentunya. Ya, dan kalian pasti ada yang bisa mencapai seperti itu kalau berusaha. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Menyusun kurikulum pendidikan yang tepat. Kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemimpin yang baik adalah seorang yang dapat menilai dirinya sendiri. Ya, bagaimana cara menilai diri sendiri? Banyak sekali. Contohnya, sudah berapa ilmu yang saya kuasai? Sudah pahamkah saya dengan pembelajaran? Sudah saya kerjakan tugas saya dengan baik ataukah belum? Dan lain sebagainya. Banyak sekali indikator yang bisa kita pakai untuk untuk menilai diri sendiri. Dan di penghujung pertemuan kita kali ini kembali sebuah pantun untuk kalian semua. Mudah-mudahan tidak bosan dengan pantun yang saya berikan, karena pantun merupakan budaya asli Indonesia sehingga harus kita lestarikan. Buah cempedak dari Tenggarong, buah terbaik Kalimantan Timur. Jadi pemimpin janganlah bohong, agar rakyatnya adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.